percaya tapi tak melihat, percaya tapi tidak melihat. Ini nggak bisa bicara tentang akal. Kalau kita bicara tentang pikiran, kita akan nggak bisa. Keadaannya nggak gitu, Bahan, banyak tantangan, banyak tagihan, banyak doa belum dijawab. Itu kata pikiran kita. Dan itulah yang dimau oleh si jarak, supaya kita terperangkap. Tapi menyanyikan ini dengan iman, Bapak Ibu. Yesus telah melakukannya bagi kita. Kita perlu percaya dan bersepakat untuk berjalan bersama-sama dengan iman. Katakan amin. Bisa sama-sama dengan hati yang benar-benar bersyukur, dengan iman yang benar-benar percaya. Tidak peduli apapun keadaan kita. Boleh angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Yesus hidup, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, maka dipatahkan. Lagi. Yesus hidup, Dia bangkit. Bilang sama kanan kiri, Yesus bangkit. Iman kita pun bangkit. Yesus hidup, maka dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan, aku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Aku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Aku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Semua katakan, aku bebas, bebas, bebas. Pengampunan Tuhan membebaskanku. Karena kuasanya. Oleh kuasa darahnya
sambut firman Tuhan, katakan Roh yang hidup kami siapkan hati kami Tuhan. Cintaku tetap bersamamu. Mari kami beri bersama-sama dengan kasih Kristus. Kami undang Ibu Pendeta kami undang untuk jangan berserah penuh. Mari kami beri bersama-sama Bapak Ibu. Mata rohani kami untuk melihat kehadiran Allah bagi kami pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus membukakan telinga rohani kami. Kami mohon Roh Kudus mencurahkan kuasanya, anugerahnya, kekuatannya bagi jiwa kami. Haleluya. Di altarku, di altarku menyembahmu. Haleluya. Darah Yesus tutup bungkus setiap kami pada saat ini, pendengaran kami pada saat ini, mata rohani kami pada saat ini. Bahkan waktu yang kami dedikasikan mau duduk seperti Maria di kaki Yesus, mengangkat segala duka cita kami, mengangkat segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan kami. Sebab Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus pada saat ini bebaskan jiwa yang terikat, hati, pikiran, roh di dalam nama Yesus. Selamatkanlah, kuatkanlah, pulihkanlah ya Tuhan. Oleh firman-Mu yang berkuasa, Kau sampaikan firman, Kau sembuhkan yang sakit. Kau sampaikan firman, Kau berikan kekuatan dan urapan-Mu yang baru bagi kami. Kami sambut dengan sukacita segala pekerjaan iblis yang mencuri sukacita, damai sejahtera, intimidasi setan atau apapun itu wujudnya, tipuannya, di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan dan kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan yang berkuasa pada saat ini, Tuhan yang menyatakan hadiratnya dan kemauannya kepada setiap orang. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Karena peringatan tentang kenaikan Kristus mengingatkan kita bahwa setiap hal yang dituliskan oleh firman Allah tidak ada yang tidak digenapi. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin, saudara. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan baca kitab Kisah Rasul 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, dan mereka dikasih satu situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, kamu dengar dari Bapakku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan selesai? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa
dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kami akan diberi kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kami, dan kami akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Sama-sama. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Silakan duduk, saudara. Tema kita pada hari ini adalah kita harus lebih kuat hari-hari jelang kedatangan Tuhan. Karena ini adalah masa percepatan itu. Ini adalah masa penyaringan itu. Ini adalah masa pemurnian itu. Dan ketika kita menyaksikan, kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga, itu harusnya mendorong kita akan semakin kuat. Karena apa, saudara? Roh yang ada di dalamnya telah diberikan di dalammu. Dan satu waktu juga kita akan terangkat bersama-sama dengan Yesus dan jumpa di udara. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita baca Kisah Rasul 1-16, ada 6 hal yang akan menjadi berkat bagi kita. Supaya kita bisa memaknai mengapa kita harus lebih kuat dengan perayaan kenaikan Yesus ke surga. Saudaraku, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengajarkan agama, yang mengajarkan jalan, yang pemimpinnya itu tidak mati. Tidak ada, saudara. Tetapi yang mati langsung hidup cuma satu, yaitu Yesus. Seharusnya ini akan menguatkan kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan di tengah pergumulan dan persoalan. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 di situ dikatakan bahwa Theophilus mengatakan, "Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Kenaikan Yesus adalah bukti bahwa semua yang dikerjakan Tuhan ketika dia ada di muka bumi ini, dan semua ajarannya, semua firman-Nya, semua digenapi. Dan tidak ada yang digenapi. Dan itulah yang menunjukkan, jangan tanya-tanya lagi, apakah Yesus itu Tuhan? Karena pengajaran Kristen progresif mengajarkan supaya tanya dulu apa betul itu. Tidak perlu saudara tanya. Kalau apa yang dia ucapkan mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, semua itu digenapi, sedang digenapi dan akan digenapi, saudara. Itu menunjukkan dia Tuhan. Amin, saudara. Ajarannya, perkataannya terbukti. Matius 28 ayat 18. Sebelum Yesus naik ke surga, ini yang dituliskan dalam kitab Matius. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata begini, dan itulah namanya amanat agung. Tuhan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya apa, saudara? Kalau dia naik ke surga, kalau dia menetapkan zaman, kalau apapun di surga dan di bumi itu di dalam kedaulatannya Tuhan. Semuanya di dalam anugerahnya Tuhan, di dalam kontrolnya Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Surga dan bumi. Siapa yang berani berkata demikian kalau tidak Tuhan? Saya belum pernah mendengar seorang yang hebat, sekaya apapun, sepintar apapun, berani berkata, aku sudah diberi kuasa nih ya, daerah kekuasaanku itu surga dan bumi. Palingan kepala preman bilang, jangan ganggu ya, ini daerahku. Hanya itu. Betul apa enggak?
Ini kawasanku, jangan coba kau masuk-masuk. Hanya itu. Tapi dia berkata, Yesus berkata, surga dan bumi, saudara. Amin. Jadi artinya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, diberikannya kuasa untuk segala sesuatu. Maka dikatakan roh yang di dalammu lebih besar. Mau apa dikasih? Roh ketakutan, roh cemas, kekhawatiran, mau santet. Hei, roh Tuhan lebih besar. Surga dan bumi ada. Dia pernah berkata, saudara, Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Ini di dalam streaming tadi pagi. Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Aku pergi ke surga. Jadi saudara, setiap saat apapun Tuhan menuliskan di Alkitab, dia selalu sebutkan tujuannya. Kenapa Yesus naik ke surga? Yohanes 14 1 sampai 3 berkata, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah selesai, Tuhan bilang, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau engkau pernah dengar surga tidak ada, neraka tidak ada, hei, Yesus yang berkata, aku ke surga menyediakan tempat, itu menunjukkan bahwa hanya orang yang pemilik yang berani mengatakan, ayo tinggal di rumahku ya. Betul apa enggak? Hah? Betul? Pemilih yang berani berkata, tinggal ke rumahku ya, nanti ku bawa kau jalannya. Kasih tahu nanti jalannya. Itu menunjukkan, makanya dia pernah berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Dan keluar dan masuk dalam keadaan selamat, menemukan padang rumput yang hijau. Akulah jalan, akulah kehidupan, akulah kebenaran, akulah air hidup, akulah roti hidup. Aku Alfa dan Omega yang memegang dari awal sampai akhir kehidupanmu. Dan Tuhan berkata, akulah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Aku Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan. Aku Yehova Nisi, panji keselamatan. Kalau kau ingin selamat, hanya melalui aku. Berserulah kepada Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Adakah seorang di muka bumi yang berkata demikian? Tidak ada. Makanya jangan saksikan lagi ketika kita merayakan perayaan kenaikan Yesus. Maka kita tahu kita tidak di jalan yang salah. Keputusan saudara tidak salah, tapi keputusan saudara sudah tepat. Ikut Yesus, selamanya Yesus. Amin. Hanya dia yang berkata, akulah Yehova Shalom, yang memberikan damai sejahtera. Ketika damai sejahteramu terungkit, hilang, ingat yang kau perlukan Yesus. Ketika engkau mengatakan, aduh Tuhan sudah bunyi tokennya, tit 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 tit, ingat Tuhan berkata, aku Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan. Ketika mulai sakit lutut, sudah tidak sanggup lagi, saudara, ingat Tuhan berkata, aku Allah yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilurku kamu disembuhkan. Amin, saudara. Wah, saudaraku yang terkasih, semua digenapi. Dan itu yang menjadi alasan kenapa saudara dan saya, gereja Tuhan, seharusnya sehari lepas sehari semakin kuat. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup, dan dia adalah Tuhan. Kalau dia manusia, saudara, manusia itu janjinya kadang tidak bisa ditepati. Betul apa enggak? Betul. Ya kan? Besok mau janji ketemu, tiba-tiba hujan deras. Sekarang kan hujan sore-sore ya, tiba-tiba. Udahlah Bu, nggak jadilah Bu, kita ketemu, hujan deras sekali, basah kuyup. Amin. Tapi karena dia Tuhan, mau hujan badai, mau apa, tidak ada situasi kondisi yang bisa merubahkan, membatalkan janji Tuhan. Amin. Itulah yang menunjukkan dia Tuhan. Oh, haleluya. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, seperti dikatakan Yohanes 14 ayat 3, Yesus terangkat ke surga. Nah,
Saudara, kalau kita baca Kejadian 5 ayat 24, di situ ada seorang yang juga saleh hidupnya dan dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat. Yaitu siapa? Henok. Tapi ayat itu dikatakan Henok diangkat ke surga. Diangkat itu begini, saudara. Ini ada sesuatu di bawah. Ada kuasa, ada tangan yang mengangkat dia, memindahkan dia dari bumi. Tapi ketika kita baca Yohanes 14, ketika engkau baca tadi Kisah Rasul 1, dikatakan apa? Yesus terangkat. Nggak ada yang angkat dia. Itulah Tuhan. Lalu di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11, Elia juga disebutkan. Dia juga tidak mati, dia terangkat ke surga. Tapi bukan terangkat, ada kereta api, bukan kereta api, kereta berapi. Dari surga dikirim kereta jemput Elia. Ada angkotnya. Yesus gak perlu angkot. Karena dia Tuhan. Karena dia memang berasal dari surga. Karena yang pemilik surga, hanya dia yang bisa bawa ke surga. Amin. Ya. Makanya dia berkata Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Mengapa kita tidak mau cari Tuhan? Mengapa kita masih bersungut-sungut ketika ada jam doa, ada jam ibadah? Waduh, saudaraku, padahal hidup dan mati kita. Kalau saudara tidak suka ke gereja, saudara tidak suka dengan suara Tuhan, saudara tidak mau berjumpa dengan Tuhan, waktu engkau mati, kamu akan berdiri di hadapan tahta Tuhan dan bertemu surga dan neraka. Dan kalau engkau mati di luar Tuhan, ya pasti ke neraka. Ketemunya Yesus juga sang hakim itu. Tapi sudah terlambat. Kita tidak bisa mendoakannya orang yang sudah mati untuk pindah dari neraka ke surga. Nggak ada ayatnya, nggak pernah Tuhan suruh. Yang disuruh adalah waktu hidup bertobat. Amin. Waktu hidup buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu buktikan dengan hidupmu masuk dalam baptisan yang kudus. Tinggalkan dosa dan kesalahan. Dan dibimbing masuk dalam kepemimpinan oleh Roh Kudus. Itulah dimuridkan, saudara. Dan hidup itu semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, Theophilus berkata bahwa Yesus yang aku catat perjalanannya, kisah hidupnya, pengajarannya, ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Saudara, yang bisa naik itu menunjukkan bahwa Yesus hidup. Bahwa Yesus bangkit. Yang mereka melihat itu, yang naik ke surga adalah yang mereka lihat ketika pergi ke kubur. Tidak ada lagi di sana. Dan selama 40 hari dikatakan ketika Yesus bangkit 40 hari, Yesus bertemu dengan setiap orang. Dan di ayat dikatakan lebih dari 500 orang menyaksikan Yesus yang bangkit itu. Setelah dia selesai dan dia naik ke surga, dan saksi mata menyatakan yang naik ke surga itu adalah Yesus yang bangkit itu, Yesus yang hidup itu. Amin, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 22 dikatakan, kami menjadi saksi bagi kami tentang kebangkitannya. Nah, itu menunjukkan, saudara, bahwa Yesus yang naik itu, yang naik ke surga, adalah Yesus yang hidup. Kalau kita hidup, siapa yang di tempat ini masih hidup? Coba angkat tangan yang masih hidup di ruangan ini. Ih, masih separuh. Yang lain nggak hidup. Saya bilang sekali lagi, siapa di ruangan ini yang masih hidup? Oke. Siapa yang angkat tangan? Yang hidup, ya. Ada tadi nggak angkat tangan? Siapa tadi yang mendengar? Yang hidup. Siapa tadi yang merespon? Yang hidup.
Itu menunjukkan karena Yesus hidup, Dia tahu air matamu, Dia tahu gelisahmu, Dia tahu kau harus bayar rekening, harus bayar Gojek, bayar uang sekolah. Ini bayar uang sekolah 2 bulan lagi, ya kan? Ya kan? Tuhan tahu kenapa Dia hidup. Aduh Tuhan, sakit hatiku Tuhan, kasar kali Dia. Tuhan tahu nggak? Tahu. Kenapa? Ayat itu berkata, kenapa Dia bisa naik? Nggak ada kuasa yang mengangkat Dia, bukan kayak si Elia ada yang jemput. Karena Dia hidup, karena Dia Allah. Jadi oleh sebab itu, hidup takut akan Tuhan juga. Karena apa? Kalau engkau sedang gosip-gosip, Tuhan dengar nggak? Hah? Halo? Kau sedang menekuk, Tuhan tahu nggak? Halo? Ketika engkau sedang ada sesuatu, hatimu jengkel, marah, benci, Tuhan tahu nggak? Kenapa? Karena Tuhan hidup. Apa yang di pikiran kita, engkau sekarang sedang hadir sini, bisa aja pikiranmu ke tomatmu di sana di Kaban Jahe. Tuhan tahu nggak? Tahu. Karena di Alkitab dikatakan Tuhan catat, Tuhan ukur, dan itu nanti di tahta pengadilan terbuka semuanya. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang Tuhan tidak tahu. Seperti Daud katakan, aku mau sembunyikan tempat tidurku di bawah di kolong orang mati. Tuhan ada. Kata-katamu yang menghakimi, kata-katamu yang menyakitkan, Tuhan tahu nggak? Engkau balas atau tidak, Tuhan tahu nggak? Tahu. Nah, mari kita akan baca dalam 1 Petrus 3 ayat 12, saudara. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat. Kenapa dikatakan mata Tuhan tertuju? Berarti hidup. Ketika engkau hidup kudus, engkau hidup tulus melayani Tuhan, tetap percaya di tengah pergumulan dan persoalan, Tuhan tahu apa enggak? Tahu. Ketika engkau membuka dompet, engkau memberikan yang terbaik, Tuhan tahu apa enggak? Ketika engkau sapu gereja, Tuhan tahu apa enggak? Ketika kita terlambat atau tidak terlambat, Tuhan tahu apa enggak? Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan tahu nggak? Engkau sedang memuji Tuhan atau sedang memperhatikan tim WL? Tuhan tahu nggak? Tahu. Jadi oleh sebab itu, saudara, makna kebangkitan, kenaikan Yesus, bahwa saudaraku, Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, yang menghapus Wahyu 21 ayat 4 dan Wahyu 7 ayat 7, yang bisa menghapus segala air matamu, yang bisa membebat segala luka batinmu, yang bisa menyelesaikan masa lalumu. Ada banyak bagasi-bagasi masa lalu yang belum diselesaikan, itu akan berdampak ke depan. Dan hanya Yesus yang bisa ambil alih itu, memulihkan semuanya. Amin, saudara. Mazmur 56 ayat 9 dikatakan, sengsaraku dihitung, air mataku kau taruh di kirbatmu. Kirbat itu seperti kayak tempat air mata gitu. Jadi ditampung Tuhan air mata kita. Jadi ketika engkau berdoa untuk keselamatan suamimu, istrimu, cucumu, menantumu, orang tuamu, menangis, itu Tuhan perhatikan dan Tuhan perhitungkan. Ketika mendedikasikan hidupmu, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, Tuhan lihat apa enggak? Tuhan lihat. Ketika engkau melihat ada orang tidak bisa makan, kau mengulurkan tangan, Tuhan lihat apa enggak? Tuhan lihat, saudara. Ketika engkau sungut-sungut, makan ini, enggak mau, enggak enak mak, Tuhan lihat enggak? Ikan asin aja, dan ubi tumbuh aja, syukur. Ada orang enggak bisa makan. Nah, yang keempat, saudara, kenaikan Yesus ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, itu dilanjutkan oleh kehadiran Roh Kudus. Amin, saudara.
Jadi kalau saudara ditanya oleh orang-orang dunia, di mana Yesusmu sekarang? Kamu jawab apa? Hah? Di mana? Yesus sudah naik ke surga. Tapi saudara, dia tidak hanya naik ke surga, rohnya dilanjutkan sampai nanti akhir zaman. Makanya Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan sambil dia menyelesaikan tempat di sini, kita kan masih hidup ini. Dunia masih jalan, ya kan? Tuhan tahu kita ini gak kuat tanpa dia. Kita gak bisa buat apa-apa tanpa dia. Ada kekuatan jahat yang membuat kita sering balik masuk dalam kehidupan yang lama. Kita perlu Roh Kudus dan Tuhan berikan itu bagi saudara dan saya. Jadi kenaikan Yesus di ayat yang lain dikatakan adalah lebih baik bagiku, bagimu, aku naik ke surga supaya aku mengirimkan penolong yang lain. Sehingga kepada semua orang yang ada di muka bumi ini yang percaya di dalam nama Yesus, ada roh yang sama, kehadiran Allah yang sama di dalam hidup kita. Di mana Roh Kudus? Roh Kudus ada di mana? Kehadiran Allah ada di mana? Di hati kita, di hidup kita. Yang akan selalu ingatkan, jangan kau ambil yang itu, yang ini kau ambil. Jurusan ini yang kamu ambil. Jangan cewek itu, cewek ini aja. Jangan ambil pekerjaan yang itu, yang ini, gitu. Karena ada Roh Kudus. Nah, itu juga menunjukkan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai dengan ayat 11, ketika waktu itu orang Israel tanya sama Tuhan. Karena waktu itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi, kejam banget saudara. Mereka bilang, Tuhan Yesus, mau nggak Tuhan memulihkan kami sekarang? Tuhan nggak bilang mau, Tuhan nggak bilang juga nggak dapat. Tapi Tuhan hanya bilang apa? Kamu harus penuh kuasa. Artinya apa? Tuhan bilang tentang waktu dan caranya engkau tidak perlu tahu. Nah, makna kenaikan Yesus ke surga yang keempat adalah sadar bahwa waktu itu adalah milik Tuhan. Waktu adalah milik Tuhan. Dan waktu itu dipercayakan bagi saudara dan saya untuk menghidupinya menjadi saksi. Dan setiap orang akan diambil waktunya oleh Tuhan. Sebab itu jangan tunda-tunda untuk bertobat. Jangan tunda-tunda untuk melayani Tuhan. Jangan tunda-tunda untuk berbaikan, berdamai. Nanti engkau tunda-tunda, besoklah. Sakit kali pun hari ini nggak bisa. Tiba-tiba malam itu saudara dipanggil. Gimana dong? Kita pikir, kenapa ada orang tidak mau berbaikan? Kenapa ada orang tidak mau bertobat? Karena pikir, besok kan masih ada. Nanti waktu menyelesaikan. Waktu bisa menyelesaikan perselisihan? Bisa? Tidak bisa. Makanya ada orang dendam ke sumat. Ya. Jadi itu berbicara Tuhan katakan tentang waktunya. Ingat, waktu itu milik Tuhan. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan setiap waktu yang dipercayakan kepadanya. Benar saudara, ya. Dan segala sesuatu itu ada masanya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Masa ketika Tuhan selama 3,5 tahun pelayanan sudah selesai. Masa ketika dia menyelesaikan di kayu salib sudah selesai. Dan masa dia naik ke surga sudah lebih dari 2000 tahun. Sekarang waktunya adalah gereja Tuhan sedang menantikan kapan Yesus akan datang kembali. Tinggal itu. Dan hari itu, hari Tuhan itu sudah dekat. Tanpa menangguhkan kembali. Kenaikan Yesus ke surga menunjukkan kedaulatan Tuhan, kuasanya atas bumi dan surga, atas waktu dan segala sesuatu. Yang kelima saudara, dalam kenaikan Tuhan Yesus itu ada pesan penting bagi gerejanya, bagi kita yang masih hidup. Apa itu? Yaitu bahwa
kita perlu kuasa. Kuasa dari surga, kuasa dari rohnya, untuk menjadikan kita saksi di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Maksudnya apa? Maksudnya saudara, untuk tetap menjadi saksinya di tengah tantangan akhir zaman, dimanapun dan kapanpun, kita perlu kuasa Roh Kudus. Seorang istri akan bisa tetap melayani suaminya walaupun kadang sudah disakiti. Seorang suami akan semangat tetap bekerja walaupun kadang jengkel melihat anak-anaknya. Hanya bisa melakukan itu karena pertolongan kuasa Roh Kudus. Anak-anak, ketika engkau menghadapi banyak PR, susah rasanya, engkau bisa menyelesaikan itu hanya karena kuasa Roh Kudus. Ketika ujian, Roh Kudus mengingatkan. Nah, hidup tanpa dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus, Galatia 5 ayat 5 dikatakan, tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Itu pesan penting oleh Tuhan. Tuhan tidak jawab bahwa aku bisa menyembuhkan engkau, aku bisa tolong engkau, aku bisa pulihkan engkau. Tuhan tidak jawab itu. Yang Tuhan bilang, kau harus perlu kuasa. Aku memberikan kuasa untuk engkau menang, untuk engkau dipulihkan. Engkau bisa menguasai hatimu, untuk engkau bisa bertahan sampai akhir. Nah, Galatia 5, 17 dan 24 dikatakan, tidak mungkin kita akan menang terhadap hawa nafsu dan keinginan daging ini tanpa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu udah mau marah ini, sudah seperti kayak di film-film itu, kayak terbakar ini kepala, ya kan? Rambut udah berdiri-berdiri gitu. Tapi nggak jadi kita marah. Kenapa? Roh Kudus. Galatia 5 ayat 24, saudara, mari kita akan baca. Bahkan dikatakan, kalau kita tidak dipenuhi, kita tidak tangkap ini pesan Tuhan, kita tidak mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kepemilikan Kristus atas kita juga lepas. Orang akan bisa murtad, orang akan bisa meninggalkan Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus memenuhi hidupnya. Kita baca, ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala. Ya, saudara, kita nggak bisa nyalibkan tanpa Roh Kudus yang memampukan kita. Hidup tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Kenapa ada orang tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Kisah Rasul 1 ayat 5, karena tidak bertobat. Kenapa orang itu tidak dipenuhi dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Karena keraskan hati, tidak mau bertobat, menunda untuk bertobat. Yang ini nggak usah dulu Tuhan, yang ini bolehlah. Minum-minuman ini belum bisa ku Tuhan, melepaskan kawan-kawanku ini. Judi, belum lo Tuhan. Gak bisa, Tuhan akan tuntun. Sehingga habislah di meja judi, habislah di tempat apa itu namanya, kelab-kelab itu, ya kan. Baru saudara mulai jalan saudara sudah berubah karena tempatnya udah lain kan. Saudara jalan pun sudah begitu oyong-oyong. Gimana mau bekerja lagi dengan sungguh-sungguh di tempat pekerjaan? Gimana mau promosi? Kan gitu ya saudara, ya kan? Jadi Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan menjadi saksi, itu artinya kita tetap memuliakan Tuhan, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap setia dan tekun walau banyak tantangan dan penderitaan. Itulah menjadi saksi. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Di situ Tuhan bilang begini saudara, menjadi saksi itu dinyatakan dengan perbuatan. Bukan hanya dengan omongan, tidak. Tetapi Tuhan bilang dengan perbuatan kasih yang tulus. Tuhan bilang gini, waktu aku haus, waktu aku lapar, waktu aku orang asing,
Waktu aku sedang telanjang, aku di penjara, aku sakit. Kau gak pernah kunjungi orang sakit. Ayo kita kunjungi si anu sakit. Ada yang meninggal loh, ada yang meninggal. Ah, biarin aja, ada kerjaku, gak bisa aku. Gimana itu saudara? Saudara yang tidak pernah mengunjungi orang sakit, saudara nggak pernah berdoa bagi orang yang sedang kesusahan. Itu orang yang nggak sadar bahwa dirinya bisa sakit juga dan perlu dikunjungi orang. Ya kan saudara? Yang nggak peduli. Wah, saudara, kita akan bisa mengatur waktu kita. Kita akan bisa melakukan perbuatan kasih itu seperti jemaat Makedonia, ya kan saudara? Jemaat Makedonia dikatakan justru pada saat dia sedang dicobai loh saudara, dengan berbagai penderitaan, dengan berbagai banyak kesusahan dan kesulitan, tapi dikatakan hati mereka meluap dengan sukacita. Karena apa? Roh Kudus. Tapi ketika kita masih banyak pergumulan persoalan, tapi kita tidak ada roh sukacita, karena apa? Kita dipimpin oleh kedagingan ini. Makanya keluarnya apa? Marah-marah, sungut-sungut, piring terbang. Justru dikatakan jemaat Makedonia dikatakan apa? Mereka sangat miskin. Tapi dikatakan mereka memberi dengan telaten, tekun, setia. Bahkan Paulus, ayo tolonglah di sana, kasihan orang itu. Mereka bisa melihat ada orang yang lain lebih bisa ditolong. Dia tidak berkata aku yang perlu ditolong. Kenapa? Itu karena Roh Kudus yang mencelikkan, yang bekerja. Amin saudara. Jangan sampai nanti ketika saudara berdiri di hadapan tahta Tuhan, Tuhan berkata, hei, waktu aku sakit kau gak pernah kunjungi aku. Kapan kulihat Tuhan sakit? Ya waktu teman-temanmu sakit loh. Ya kan? Waktu aku lagi mau pergi gereja, tak ada uang Grabku, kau nggak kirim sama aku. Nah, itu saudara, perbuatan kasih menjadi saksi di situ, saudara. Nah, yang keenam terakhir adalah kenaikan Kristus menceritakan kepastian kedatangannya yang kedua kali. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi, ayat 1 sampai dengan 12, dan Yohanes 14 tadi itu ayat yang ketiga. Tuhan bilang, aku akan datang kembali. Dan saudara, kenaikan Yesus ketika kita baca Kisah Rasul itu adalah dilakukan di luar Yerusalem, dekat Betania, di timur Yerusalem. Jauhnya itu 1/4 sabat atau 1,5 kilometer atau 2000 langkah dari Yerusalem. Maka ketika nanti Tuhan akan datang yang kedua kali, pertama adalah di awan-awan, yang kedua dia menjejakkan kaki di muka bumi. Dia akan datang di tempat yang sama. Maka ayat firman Tuhan dikatakan Zakaria 14 ayat 4 menjelaskan Kisah Rasul 1 ayat 11. Di lokasi yang sama kedatangan Yesus adalah lokasi di mana Yesus terangkat. Ketika Tuhan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, di tempat dia naik ke surga, Bukit Zaitun akan terbelah dua. Alkitab sudah tulis. Nah, Tuhan katakan, untuk kita tahu tanda kedatangan Tuhan, itu Tuhan ngomong itu jauh sebelum dia naik ke kayu salib. Di dalam Matius 24 ayat 3-4. Apa? Adalah kita harus memperhatikan apa tanda-tanda zaman. Tuhan bilang gini, kalau ada mendung-mendung, sedang gelap, kita bilang apa? Hujan mau turun. Ketika ada terik matahari, oh ini waktunya kita jemur kain yuk. Kita jemur kain, kita cuci yuk. Nah, Tuhan bilang, kamu bisa melihat tanda alam, tapi kamu kok gak memperhatikan tanda kedatanganku. Sementara kita ini sedang menantikan kedatangan Tuhan, tapi kita tidak mau memperhatikannya. Apa yang disebutkan? Yang pertama, dikatakan di situ penyesatan. Makanya jangan heran banyak pengajaran-pengajaran sesat, banyak pengajaran-pengajaran yang membelokkan imanmu. Bagaimana kita tahu itu sesat? Kalau engkau baca yang benar.
Amin, saudara. Makanya baca Alkitab. Yang kedua dikatakan kamu akan dengar deru perang. Sekarang perang udah makin melebar, saudara. Saudara perhatikan nggak, saudara? Makanya pegang TikTok, jangan aja yang buka handphone, jangan hanya yang TikTok aja, Instagram aja. Lihat tuh apa yang sedang terjadi. Wah, Tuhan sudah bilang nanti seluruh orang di muka bumi ini, negara-negara itu akan gencet itu Israel. Gog di tanah Magog yang paling utara, Rusia bersama dengan daerahnya itu akan serang. Iran sudah mulai, saudara. Iran itu dari Persia ya, zaman dulu. Kiri dan kanan. Tapi nanti ada juga yang gak akan membela dia. Amerika, Inggris dan juga Dubai, itu daerah-daerah yang disebutkan Dedan, itu tidak akan menolong nanti Israel pada waktunya. Supaya apa? Supaya orang Israel akan melihat yang menolong itu hanya Tuhan. Dan pada waktu mereka digencet, saudara, mereka berseru kepada Tuhan, terjadi keselamatan. Ini gak lama lagi, saudara. Sudah bangkit peperangan. Dan semakin banyak. Lalu yang ketiga, bangsa bangkit melawan bangsa. Kerajaan terhadap kerajaan. Nah, saudara. Lalu yang keempat dikatakan ujian, pemurnian, penyaringan. Kamu nanti akan dibawa orang, dipenjarakan, ada masalah dan sebagainya, saudara. Gereja ditutup. Itu kan untuk melihat pemurnian, saudara. Kenapa? Karena nanti akan dikatakan antikris bukan hanya nutup, dia berdiri di rumah Tuhan, di bait Allah. Banyak, yang kelima, banyak orang yang murtad, saling menyerahkan. Yang keenam, banyak nabi palsu muncul. Saudara pikir dia hamba Tuhan, padahal palsu. Lalu yang ketujuh, kedurhakaan bertambah, kasih menjadi dingin. Tawar hati. Hati-hati, saudara, jangan tawar hati. Lalu dikatakan Injil diberitakan di seluruh dunia. Dengan perkembangan internet, dengan perkembangan satelit dan sebagainya, Injil bisa sampai ke tempat yang tidak. Sekarang tidak ada tempat yang tidak ada suara handphone, ya. Betul apa enggak? Yang orang tidak akan bisa dengar tentang firman Tuhan. Ini bukan berbicara semua orang jadi Kristen, bukan itu ayat ini, ya kan? Ayat ini enggak berkata semua orang jadi Kristen, bukan itu. Yang disebut di sini adalah Injil diberitakan seluruh dunia. Siapa yang percaya diselamatkan, siapa yang tidak binasa. Itu, saudara. Ini masanya. Yang kesembilan, nah ini puncaknya. Antikris engkau akan melihat dia berdiri di bait Allah. Lalu yang ke-10, orang Judea melarikan diri ke pegunungan. Jadi ketika digencet seluruh dunia, saudara, Tuhan tahu menyelamatkan. Makanya ada firman Tuhan, Tuhan tahu menyelamatkan orang itu. Nanti mereka akan dibawa lari ke pegunungan dengan burung nasar. Ya, kalau kita sekarang mungkin bukan burung nasar, jadi pesawat barangkali. Apa yang dekat? Itu daerah Jordania, saudara. Matius 24:16, Wahyu 12 ayat 5 sampai dengan 16. Ayat 6, Petra, Jordania, itu dekat itu. Itu memang daerah pegunungan. 11, perubahan di tata surya. Wah, sekarang saudara dalam minggu-minggu ini, saudara mungkin dan saya sudah terbiasa dengan suhu 37 derajat. Ya kan, saudara? Mandi keringat kita. Kenapa itu bisa terjadi? Perubahan di tata surya. Dikatakan matahari nanti akan gelap, bintang-bintang, bulan bergeser, saudara. Gunung-gunung juga akan beranjak. Nah, kenaikan Yesus mengingatkan kita bahwa hari Tuhan sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Rapture. Yesus datang di awan-awan di langit. Jadi Yesus nanti datang di awan-awan di langit. Makanya dikatakan semua orang di muka bumi bisa melihat. Apalagi dengan kemajuan satelit. Matius 24:30 sampai 31.
1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Orang percaya yang diangkat, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang diangkat. Tapi kalau hidupmu bersungut-sungut, tetap hidup dalam dosa, engkau tidak terangkat. Akan masuk dalam masa penganiayaan dengan antikris. Engkau tidak bisa membeli, engkau tidak bisa menjual. Jadi sebab itu, ketika ada sesuatu yang tidak prinsip, tidak usah dibawa kepada pertengkaran. Halo? Amin, saudara. Hal-hal yang tidak prinsip, hal-hal yang tidak jangan bawa kepada hati. Jangan keraskan hatimu. Jangan tunda untuk bertobat. Jangan tunda untuk melayani Tuhan. Jangan tunda membawa keluargamu kepada Tuhan. Jangan kasih excuse, saudara. Kita bangkit berdiri. Tim boleh maju ke depan. Kita nyanyi satu lagu, ini lagu yang sudah lama sekali. Bahwa ada pertemuan di udara. Dan itulah makna kenaikan Yesus, saudara. Tuhan bisa panggil siapa saja, anak kecil, anak muda, orang tua, yang sudah kawin, yang belum kawin, yang sedang pesta, yang sedang bekerja. Tuhan bisa datang kapan saja. Dan ini sedang dalam percepatan. Kenapa tidak semangat untuk berdoa? Walau hadapi tantangan,
pasti maju. Pria integritas bersatu, gereja pasti maju.